Idza salimatul jum'atu
أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته وقد فاز المتقون بقوله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Taqwa yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah. Yang pertama dan paling utama, sekali lagi kami mengingatkan untuk bersama-sama terus memperhatikan, juga berusaha memelihara, bahkan terus meningkatkan kualitas iman dan takwa kita pada Allah di setiap waktu, setiap kesempatan dan setiap keadaan yang kita berada. Mengingat begitu pentingnya iman dan takwa dalam pandangan Allah, dan Allah memberikan jaminan kepada siapapun yang dalam hidup beriman dan bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan kebahagiaan yang sangat besar, baik kebahagiaan di dunia maupun kebahagiaan di akhirat. Nah, itu mudah-mudahan siang hari ini kita berkumpul di Masjid Taqwa guna untuk dua kepentingan. Yang pertama mendengarkan khutbah Jumat, dan yang kedua nanti bersama-sama melaksanakan sholat Jumat. Semoga ini semakin menguatkan, meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah juga mendatangkan iman dan takwa tersebut di dalam hati kita sampai akhir hayat kita. Amin. Amin ya Allah, ya Allah, ya Rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Taqwa yang selalu dirahmati oleh Allah. Waktu terus berjalan, tidak terasa hari ini kita telah berada di hari yang ke-26 bulan Dzulhijjah. Sebagaimana kita tahu, bulan Dzulhijjah ini adalah bulan yang ke-12 atau bulan yang terakhir dalam bulan-bulan kalender Islam, penutup tahun kalender Hijriah. Dan setelah bulan Dzulhijjah membuka bulan dalam satu tahun dalam kalender Hijriah adalah bulan Muharram. Ini yang kita ketahui, Dzulhijjah adalah bulan yang terakhir dalam kalender Hijriah, dan Muharram adalah pembuka bulan dalam satu tahun dalam kalender Hijriah. Ini berarti tinggal menghitung beberapa hari kita akan meninggalkan tahun 1447 Hijriah menuju ke tahun 1448 Hijriah. Di penghujung tahun, Nabi pun mengajarkan kepada kita untuk banyak berdoa, dan ini Jumat yang terakhir, dan Jumat yang akan datang kita sudah berada di bulan Muharram. Meski demikian, bulan Dzulhijjah atau akhir tahun kalender Hijriah tinggal beberapa hari, namun harus kita mampu maksimalkan dengan sebaik-baiknya. Tanggal 26 berarti 3 hari ke depan atau 4 hari ke depan dapat kita mulai di Senin malam Selasa atau Selasa malam Minggu. Kalau hari Senin masih 29 hari, karena satu bulan dalam kalender Hijriah kalau tidak 29 hari ya 30 hari. Senin besok itu masih 29. Bisa jadi itu adalah hari yang terakhir. Berarti Selasa kita masuk 1 Muharram. Bisa jadi di hari Selasa itu malam tahun
menyambut tahun baru Islam. Namun kita bisa menghormat seperti yang diajarkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dicontohkan oleh para ulama di penghujung tahun dan di awal tahun, agar kalian memperbanyak berdoa kepada Allah. Dan para ulama-ulama kita mengajarkan kepada kita sebelum berdoa membaca Yasin 3 kali. Kemudian kita berdoa 3 kali setelah Yasin yang pertama. Kita berdoa, ya Allah, tutuplah tahun ini ya Allah menjadi tahun yang membawa kebaikan untuk kami, menjadi tahun yang taubat kami kau terima ya Allah, menjadi tahun yang Engkau pandang kami dengan pandangan kasih sayang-Mu, menjadi tahun yang mencurahkan taufik-Mu kepada kami, menjadi tahun yang Engkau jauhkan malapetaka baik yang menimpa kami dan keluarga kami, juga menimpa kepada seluruh umat Islam di seluruh penjuru dunia. Begitu juga harapan kita di tahun yang akan datang. Selepas maghrib, ulama kita mengajarkan agar kita membaca Yasin 3 kali dan berdoa kepada Allah. Ya Allah, jadikan tahun ini tahun yang lebih memberikan berkah dalam perjalanan hidup kami, tahun yang lebih memberikan kebahagiaan untuk kami, tahun yang mampu merubah keadaan kami menjadi lebih baik. Karena Engkau adalah Zat yang Maha Memberi, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Itu doa yang terakhir kita panjatkan kehadirat Allah. Itu di hari Senin malam Selasa ada satu amalan berpuasa, satu hadis riwayat Imam Ibnu Majah an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma awwala akhir yaumin min dzulhijjah wa awwala yaumin min al-muharram faqad khatama as-sanatal madiyah wa khataka as-sanatal mustaqbilata bis-shawmi wa ja'alahu kafaratan sinasa. Siapa yang berpuasa di hari terakhir bulan Dzulhijjah, di hari Senin ada berpuasa, dan di hari pertama wa awwala yaumin minal muharram, di Selasa kita juga berpuasa. Kemudian Allah katakan faqad khatama, dalam baginda Nabi, sungguh orang yang demikian telah menutup 1 tahun yang kemarin dengan ibadah puasa dan membuka 1 tahun ke depan dengan ibadah puasa. Jadi nilainya berpuasa di penghujung tahun dan di awal tahun itu setara dengan berpuasa selama 1 tahun penuh. Dan di awal tahun nilainya seperti berpuasa 1 tahun penuh. Dan bukan hanya itu, saudara. Nabi melanjutkan dalam sabdanya, wa ja'alahu kafaratan sinasa. Allah akan jadikan puasanya 2 hari itu di akhir Dzulhijjah dan di awal Muharram, Allah jadikan menghapus dosa-dosa dia selama 50 tahun lamanya. Ini cukup memberikan keistimewaan akhir Dzulhijjah dan awal Muharram. Sebelumnya kita tahu bulan Dzulhijjah dan bulan Muharram ini salah satu bulan-bulan yang di dalam Islam mendapatkan gelar Ashurul Hurum, bulan-bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah dan sangat diagungkan. Siapa saja yang berbuat kebaikan di dalamnya, Allah lipat gandakan pahalanya. Dan ini bulan untuk berbuat baik, bulan untuk kita meninggalkan yang diharamkan, bulan untuk kita meninggalkan kezaliman. Seperti yang saya singgung dalam satu ayat tadi, surat At-Taubah ayat 36, inna iddatash shuhuri 'inda Allahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda arba'atul hurum dzalika dinul qayyim fala tadrimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya bilangan bulan dalam 1 tahun
Sejak Allah menciptakan langit dan bumi ada 12 bulan. Di antara 12 bulan ada 4 bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah, yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, bulan Muharram, dan bulan Rajab. Ini adalah aturan Allah yang tetap. Karena itu fala tadribu bihinna anfusakum. Di dalam 4 bulan ini kalian jangan berbuat maksiat, jangan berbuat zalim, tapi berbuatlah kebajikan. Karena ini bulan yang dimuliakan dan diagungkan oleh Allah. Dzulhijjah, Muharram termasuk Asyurul. Siapa yang berpuasa di penghujung Dzulhijjah, di awal Muharram, maka Allah akan catat untuk dia telah menutup tahun kemarin, membuka tahun yang akan datang dengan puasa selama 1 tahun. Dan Allah jadikan puasa yang dia lakukan menghapus dosa-dosa dia selama 50 tahun. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat masjid At-Taqwa yang dirahmati oleh Allah, betapa maha pengasih dan penyayangnya Allah yang tak henti-hentinya selalu memberikan anugerahnya, memberikan rahmatnya yang sangat besar kepada kita. Setelah kita diberikan bulan suci Ramadan, kita diberikan Asyurul Hurum dan 3 bulan berturut-turut. Bahkan ini kesempatan kita di penghujung akhir tahun, dan mudah-mudahan kita masih diberi kesempatan bertemu mendapati awal tahun, yakni awal bulan Muharram. Karena ada satu keistimewaan saudara, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di dalam kitabnya Al-Bughya li Thariqil Haq membawakan satu pernyataan para ulama tentang keutamaan memuliakan 10 hari yang pertama bulan Muharram. Kita tahu dalam kalender Kemenak, kalender Indonesia, di situ tahun baru Hijriah jatuh pada tanggal 16 Juli, itu hari Selasa. Di malamnya itu malam tahun baru, Senin malam Selasa. Kita berpuasa di hari Senin, bukan berpuasa di hari Selasa. Selanjutnya di hari Selasa sampai 10 hari ke depan, kita mau memuliakan 10 hari yang pertama bulan Muharram. Kita jaga diri kita dari perbuatan maksiat. Kita tingkatkan amal kebaikan kita dalam rangka memuliakan 10 hari yang pertama. Allah akan berikan 10 kemuliaan karomah kepada orang tersebut. Seperti dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, pernyataan para ulama, man akrama hadil ayyamal asyrata minal Muharram akramahullahu bi asli karamatin. Siapa yang memuliakan 10 hari ini dari bulan Muharram, mulai Selasa sampai 10 hari ke depan, maka Allah akan memuliakan dia dengan 10 karomah. Yang pertama, al-barakatu fi umri, Allah akan berikan berkah umurnya. Yang kedua, wasiyatatu fi mali, Allah akan tambahkan harta bendanya. Yang ketiga, wal fikru liyali, Allah akan jaga keluarganya dari keburukan-keburukan. Yang keempat, wa takfiru li sayyi'ati, Allah akan hapuskan amal buruknya. Yang kelima, wal badai'u li hasanati, Allah akan lipat gandakan amal kebaikannya. Yang keenam, wa tashilu li sakarati, Allah akan mudahkan saat sakaratul mautnya. Yang ketujuh, wa diyau fi dhulumati qabri, Allah akan terangkan gelapnya kuburnya. Yang kedelapan, wa tashilu li mizani, Allah akan terangkan timbangan amal baiknya. Yang kesembilan, wa najatu min darokati, Allah akan selamatkan dia dari jurang-jurang neraka. Dan yang kesepuluh, wasu'udu ala darajati, Allah akan naikkan derajatnya di dalam surga. Ini bagi siapa yang memuliakan 10 hari yang pertama bulan Muharram. Dengan apa? Salah setidaknya dengan berpuasa. Karena kata Nabi, ada hadis riwayat Imam Muslim, afdhalus siyam ba'da Ramadan siyamu syahrillahi al-muharram wa afdhalus shalat ba'da al-fardhi shalatul lail. Oh Muslim. Puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Dan sholat yang paling utama setelah
setelah sholat fardu adalah sholat malam, sholat tahajud di tengah malam. Ini sholat yang paling utama setelah sholat fardu. Kalau puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Ramadan. Karena itu bisa jadi acuan kita memuliakan bulan Muharram di 10 hari yang pertama dengan berpuasa. Lebih istimewa lagi kalau kita berpuasa di hari yang ke-10 yang disebut hari Asyura. Itu menghapus dosa 1 tahun yang lalu. Nah, selain 10 Muharram, tiap-tiap hari diberikan pahala seperti berpuasa 1 bulan lamanya. Mudah-mudahan di sisa hari-hari di penghujung tahun ini mampu kita maksimalkan dengan baik, dan di penghujung hari Idul Hijjah kita diberi kesempatan oleh Allah bisa membaca surat Yasin dan berdoa. Semoga Allah terima semua amal kita, Allah hapuskan semua dosa kita, dan Allah catat 1 tahun yang kemarin menjadi 1 tahun yang membawa kebaikan untuk kita. Begitu juga kita diberi kesempatan oleh Allah di maghrib setelahnya kita berdoa kepada Allah, semoga tahun berikutnya Allah jadikan lebih membawa berkah, lebih membawa keberuntungan untuk kita. Yang terpenting yang kita minta adalah semoga akhir umur kita diberikan husnul khatimah. Amin, amin ya Allah, ya Allah ya Rabbal alamin. Allah memberikan kekuatan pertolongan kepada kita semua ya Allah, amin ya Rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaban liman jahada bihi wa kafara. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa al-khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Sallallahu tasliman katsiran amma ba'd. Ya ayyuhal hadirun ittaqullaha faqad fazal muttaqun. Wa'lamu anna Allah ta'ala shalla ala nabiy qadima wa amarna bidzalika ikraman tashrifa wa ta'zima. Wa qala ta'ala wa lam yazal qailan 'alima inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma shallaita sallallahu tabaraka ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim lil alamin innaka Hamidum Majid. Warhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat wa qadil hajat wa ghafir rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansuril Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin wa ali kalimataka ila yaumiddin. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin warhamna wal muslimin wa qina wa iyyahum syarra masaa'ibid dunya wad din. Allahumma fa'alna al-ghala'a wal wabaa'a wal balaa'a wal syuqa wal muhtalifata wal syada'ida wal mihan wal fitan ma dhahara minha wa ma batana. Allahumma fa'alna al-ghala'a wal wabaa'a wal syuqa wal muhtalifata wal syada'ida wal mihan wal fitan ma dhahara minha wa ma batana.
من بلدنا هذا خاصة ومن بلد المسلمين عامة إنك تعلم كل شيء قدير. اللهم اجعل بلدتنا بلدة إندونيسيا خصوصا قريتنا قرية Surabaya بلدة وقرية آمنة مطمئنة طيبة ورحمة. آمين يا الله. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكركم واسألوه من فضله يؤتكم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله سبحان محمد